Baik, kita akan melanjutkan untuk permasalahan regresi. Sebetulnya sudah kami jelaskan beberapa hal tentang konsep dari regresi, kemudian bagaimana cara menghitung persamaan regresi, koefisien dari B atau beta taksiran, kemudian konstanta alfa atau A. Kemarin kita sudah membahas tentang soal ini sampai pada garis regresi sudah, estimasi titik sudah, kemudian selang kepercayaan sudah. Mungkin yang akan kita jelaskan lagi, sekali lagi adalah berkaitan dengan yang bagian G ini. Ya. Bagian G ini adalah apakah koefisien regresi, koefisien B itu signifikan atau tidak. Koefisien B signifikan atau tidak. Seperti halnya ketika kita membahas tentang pengujian hipotesa, maka kita juga harus menuliskan hipotesanya seperti apa. Ketika ada pertanyaan apakah ujilah apakah koefisien B itu signifikan, yang dimaksud signifikan itu ada. Yang dimaksud ada berarti tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk menguji koefisien beta, itu hipotesanya seperti ini. H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Misalnya kita menentukan alfa tadi adalah 5%, misalnya di sini dikatakan bahwa gunakan alfa 5%, misalnya di sini adalah gunakan alfa 5%, maka di sini alfanya juga 5%. Seperti halnya ketika kita menghitung atau mengerjakan soal tentang pengujian hipotesa, ada yang dikatakan dengan statistik uji. Statistik ujinya adalah ini. Sebentar, saya ganti, saya turun ke bawah. Ini adalah statistik uji. Kalau di dalam pengujian hipotesa, kita memilih statistik uji begitu sulit karena macamnya sangat banyak. Kalau di dalam regresi ini cukup mudah, karena kalau beta ya hanya ini saja, kalau alfa ya ada nilai tertentu atau rumusan tertentu. Kita akan mengambil statistik uji dengan rumusan seperti ini ya. Rumusannya adalah T, alfa, akar N-1 varian X kuadrat beta taksiran dikurangi beta 0. Yang disebut beta 0 adalah ini ya. Mungkin saya akan sebutkan yang disebut dengan beta 0. Yang disebut dengan beta 0 adalah ini beta 0 ini. Ini adalah beta 0. Sehingga beta 0-nya adalah 0. Berarti N-1. Oke, kalau kita lihat beta 0-nya ini ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar saya rumuskan dulu. Kita akan melihat di sini. Ya, ini ya, beta 0-nya. N-1 berarti adalah 12 min 1 adalah 11. Ya, N-1 adalah 12 min 1 adalah 11. Varian kuadrat itu berarti yang nilainya ini 149, sekian. Kemudian untuk beta taksiran adalah ini, kemudian beta 0-nya adalah 0, kemudian S-nya adalah seperti yang pernah kita jelaskan bahwa S adalah rumusnya ini. Ini adalah akar dari sum square residual atau sum square error dibagi dengan N-2.
di mana sum square error itu adalah rumusnya ini. Saya kira tinggal memasukkan dalam rumus, angka-angkanya sudah ada. Angka-angkanya sudah ada, tinggal masukkan dalam rumus. Sehingga kita dapatkan nilai dari T hitungnya atau statistik ujinya adalah 2,598. 2,598. Kemudian kita akan menentukan daerah penolakan H0-nya. Karena alfanya adalah 0,05, maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya ini sudah ditentukan N-2. Kalau N-nya adalah 12, maka N-2 adalah 10. Sehingga untuk daerah penolakannya adalah di batasan minus 2,228 sampai 2,228. Minus plus. Seperti biasa, kita mengambilnya adalah dari distribusi T. Distribusi T saya seperti biasa ya. Untuk mencarinya seperti biasa, distribusi T. Oke, atau saya tunjukkan sekali lagi saja untuk melihat distribusi T. Distribusi T, tabel distribusinya distribusi T. Tadi 0,05, 0,025 ya, 0,025. 0,025 itu ini ya, ini 0,025. Kemudian derajat bebasnya adalah 10, berarti ini ya. 10, kemudian kita tarik ke samping sampai 0,025. Nilainya adalah 2,28. Kita dapatkan nilai 2,228 kan seperti ini ya. Sekarang kita tinggal menguji apakah T hitungnya signifikan atau tidak. T hitungnya ada di nilai 2,5 sehingga berada di arsiran ini. Arsiran ini artinya daerah penolakan H0. Kesimpulannya adalah tolak H0, alfa tidak sama dengan 0. Kenapa kok alfa tidak sama? Beta, ini beta ya. Ini adalah beta tidak sama dengan 0, bukan alfa. Beta tidak sama dengan 0. Betanya tidak sama dengan 0. Kita melihat dari mana? Dari di sini, di H1-nya. Beta tidak sama dengan 0. Ya. Meskipun biaya iklan 0, tetapi penjualan tidak sama dengan 0. Ya, prediksinya bahwa ada, penjualannya ada. Itu untuk yang beta. Ini sebetulnya bukan seperti ini ya. Ini kesimpulannya adalah setiap kenaikan satu satuan biaya ikan, ya, setiap kenaikan satu satuan biaya iklan, maka kenaikan penjualan tidak sama dengan 0 atau ada. Diprediksi ada kenaikan atau ada perubahan penjualan. Ada perubahan penjualan seperti ini ya. Ada perubahan penjualan itu untuk yang beta. Kemudian untuk yang alfa prinsipnya sama. Alfa itu adalah pertanyaan H di sini. Ujilah apakah konstanta signifikan. Konstanta itu A, misalnya gunakan alfa 0,05 atau 5% gitu ya, biar sama 5% gitu ya. Pengujian alfa sama, yaitu H0
alfa sama dengan 0, H1 alfa tidak sama dengan 0. Menggunakan alfa 0,055%. Alfa di sini ini adalah berbeda dengan alfa di sini. Ya. Sekali lagi, alfa di sini adalah alfa dari konstanta regresi, sedangkan alfa di sini adalah error yang diperbolehkan di dalam pengambilan keputusan ketika kita menolak H0. Kemudian untuk ini adalah statistik uji. Statistik ujinya adalah 7,6778 berasal dari mana? Dari rumusan ini. Saya kira saya tidak usah menjelaskan lagi, silakan saudara cek, kalau tidak sama nanti tolong kita bahas bersama lagi, mungkin ada koreksi begitu ya, kalau tidak sama. Kemudian daerah penolakannya sama dengan yang tadi, bahwa T 0,025 berasal dari alfa per 2, kemudian derajat bebasnya 10 sama dengan ini. Minus berarti daerah penolakannya adalah minus 2,228 sampai positif 2,228 ya. Nilai hitung statistik ujinya 7,6, berarti di daerah penolakan H0 di sebelah kanan ya. Oleh karena itu meskipun biaya 0 tetapi penjualan tidak sama dengan 0. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengujian untuk konstanta beta dan koefisien alfa.